Syariah adalah jalan lurus. Syariah dalam arti istilah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dengan demikian, syariah dalam pengertian adalah wahyu Allah, baik dalam pengertian wahyu al-matlu, Al-Quran, ataupun al-wahyu ghair matlu, sunnah. Fikih secara lugawi, kata fikih berasal dari bahasa Arab, bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya. Di beberapa tempat, Al-Quran menggunakan kata fakihah yang berarti pemahaman, sedangkan menurut istilah, fikih merupakan sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil terperinci. Hubungan antara fikih dan syariah. Syariah berarti sumber fikih, dan fikih adalah proses memahami syariah sekaligus hasil atau produk fuqaha dalam menentukan hukum yang mempunyai sumber suci berupa syariah atau wahyu itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih lebih khusus daripada syariah. Syariah merupakan sumber dari fikih. Alasannya, fikih merupakan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, fikih merupakan hasil ijtihad ulama terhadap ayat Al-Quran ataupun sunnah. Perbedaan antara fikih dan syariah. Fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid, sedangkan syariah identik dengan wahyu. Fikih sebagai produk memiliki kebenaran relatif dan zoni, sedangkan syariah memiliki nilai keberanian mutlak. Fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan waktu dan tempat. Secara syariah adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktekkan dan tidak dapat dirubah. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Hukum Islam menurut Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem-sistem yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mengetahui tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakininya yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iriani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasul. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang merunut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umatnya dengan amaliyah. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia ataupun hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga manusia dengan alam. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran mengandung kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Yang kedua, hadis atau sunnah, terkandung aturan-aturan yang memperinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam adalah yang terjadi di zaman Nabi. Yang keempat, qiyas, dijelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukum tersebut. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tolong dimaklumkan. Terima kasih. Wallahu wafiq ila kamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.